Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Lisa Kusumardani. Saya dari kelas PC 2020 di Universitas Negeri Surabaya. NIM saya 200-200-74101. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas literasi digital dengan dosen pengampu Bapak Effendi. Kali ini saya akan mengulas jurnal yang berjudul Peran Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris pada perkembangan ilmu pengetahuan di era global. Jurnal ini penulisnya bernama Ade Lela Wahyuning Firdausi. Pada bagian pendahuluan dijelaskan bahwa bahasa adalah alat manusia untuk mengekspresikan pikiran dan perasaannya. Itu menurut Sadono. Lalu, masyarakat menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan untuk berkomunikasi. Yang ketiga, perkembangan pesat ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK telah mendorong bermunculannya banyak istilah baru yang digunakan untuk memberikan aneka konsep yang diciptakan atau ditemukan manusia. Penggunaan bahasa internasional, khususnya bahasa Inggris, menjadi sangat penting untuk beradaptasi dan mengikuti arus perkembangan global yang semakin maju. Jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif, di mana penelitian kualitatif deskriptif adalah penelitian yang menghasilkan data mengenai deskripsi objek penelitian yang berupa kata atau kalimat yang menjelaskan sesuatu, bukan bilangan-bilangan. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Budiono. Lalu yang kedua, pemilihan jenis penelitian ini bertujuan untuk mengungkapkan berbagai informasi kualitatif dengan pendeskripsian yang teliti dan penuh nuansa untuk menggambarkan secara cermat sifat-sifat suatu hal, keadaan, gejala, atau fenomena, tidak terbatas pada sekadar pengumpulan data, melainkan meliputi analisis dan interpretasi mengenai data tersebut. Hasil penelitian kualitatif tidak dapat digeneralisasikan secara umum pada semua aspek, karena penelitian ini bersifat subjektif. Hasil dan pembahasan dalam jurnal ini, yang pertama, bahasa tidak dapat terpisahkan dari ilmu, sebab ilmu memerlukan bahasa dalam penyampaiannya. Yang kedua, bahasa yang semakin global dipakai oleh semua bangsa di dunia ialah bahasa Inggris, yang pemakaiannya lebih dari 1 miliar. Yang ketiga, ada peristiwa yang bernama Indoglis, adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk pemakaian bahasa Inggris yang masih bernuansa budaya dan bahasa Indonesia. Yang keempat, keterkaitan ilmu pengetahuan dengan bahasa berhubungan antara kebutuhan-kebutuhan kita untuk berekspresi dan berkomunikasi, serta benda-benda yang ditawarkan kepada kita melalui bahasa. Secara garis besar, domain tingkat ilmu pengetahuan atau kognitif mempunyai 6 tingkatan. Tingkatan tersebut meliputi yang pertama mengetahui, yang kedua memahami, yang ketiga menggunakan, yang keempat menguraikan, yang kelima menyimpulkan, dan yang keenam mengevaluasi. Lalu korelasi dan interaksi antara bahasa dan ilmu. Ilmu sendiri mempunyai beberapa ciri-ciri. Ciri-ciri tersebut sebagai berikut. Yang pertama, ilmu merupakan sebagian pengetahuan yang bersifat koheren, empiris, sistematis, dapat diukur dan dapat dibuktikan. Yang kedua, ilmu tidak mengartikan kepingan pengetahuan suatu putusan secara tersendiri, tetapi ilmu menandakan seluruh kesatuan ide, yaitu mengacu ke objek yang sama dan saling keterkaitan secara logis. Yang ketiga, ilmu dapat membuat hipotesis dan teori yang belum sepenuhnya dimantapkan. Dan yang keempat, ilmu menuntut adanya pengamatan dan metode berpikir yang rapi. Selain memiliki ciri-ciri, bahasa juga memiliki karakteristik. Karakteristik tersebut sebagai berikut. Yang pertama, bahasa bersifat arbiter. Maksud dari arbiter adalah bahasa yang bersifat manasuka. Artinya hubungan antara lambang dengan yang dilambangkan tidak bersifat wajib.
Yang kedua, bahasa bersifat dinamis. Artinya, bahasa itu tidak lepas dari berbagai kemungkinan perubahan yang sewaktu-waktu dapat terjadi. Yang ketiga, bahasa bersifat manusiawi, yaitu bahasa sebagai alat komunikasi verbal, hanya dimiliki oleh manusia. Peran dari jaringan komunikasi tidak dapat diingkari menjadi salah satu hal utama dalam proses globalisasi. Seiring dengan pesatnya kemajuan teknologi di bidang informasi, manusia menjadi mudah menjelajah dunia. Lalu selanjutnya adalah peran bahasa Indonesia pada perkembangan ilmu pengetahuan di era global. Yang pertama, bahasa Indonesia berfungsi sebagai sarana untuk tumbuh berkembangnya ilmu pengetahuan. Bahasa Indonesia memiliki dua kedudukan, yaitu sebagai bahasa nasional dan sebagai bahasa negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Bahasa sendiri mempunyai 4 fungsi sebagai berikut. Yang pertama, sebagai lambang kebangsaan negara. Yang kedua, sebagai identitas negara. Yang ketiga, sebagai alat penghubung antar warga, antar daerah, dan antar budaya. Yang keempat, alat yang menyatukan berbagai suku bangsa dengan latar belakang sosial budaya yang berbeda. Pembiasaan penggunaan bahasa Indonesia untuk bahasa sehari-hari diperlukan agar bahasa Indonesia terus berkembang dan tidak punah. Lalu yang selanjutnya adalah peran bahasa Inggris pada perkembangan ilmu pengetahuan di era global. Sejak proklamasi kemerdekaan, bahasa Inggris sudah diajarkan di sekolah-sekolah menengah sebagai sebuah mata pelajaran wajib. Bahasa Inggris dimasukkan ke dalam kurikulum dan menjadi mata pelajaran yang penting di tingkat SD, SMP, SMA maupun perguruan tinggi. Bahasa Inggris telah diakui dan disepakati sebagai bahasa internasional yang digunakan secara universal dalam berbagai bidang. Bahasa Inggris juga memegang peran sangat penting terutama dalam aspek teknologi yang banyak menggunakan bahasa Inggris dalam pemrogramannya, agar masyarakat dunia dapat memahaminya sebab bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu yang pertama, tanpa adanya bahasa, ilmu pengetahuan tidak akan berkembang. Yang kedua, jika cermat dalam menggunakan bahasa, kita akan cermat pula dalam berpikir, karena bahasa merupakan cerminan dari daya nalar. Yang ketiga, bahasa Inggris sebagai bahasa internasional memiliki dua peran vital pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Adapun saran yang dapat kita berikan kepada masyarakat, yang pertama, masyarakat lebih mencintai bahasa Indonesia. Yang kedua, walaupun kita belajar bahasa asing, namun tidak melupakan nilai-nilai yang ada dalam bahasa Indonesia dan daerah. Yang ketiga, bahasa Indonesia dan daerah lebih diutamakan dalam pendidikan formal. Yang keempat, masyarakat tidak boleh mengesampingkan bahasa daerah. Sekian video ulasan jurnal yang dapat saya sampaikan untuk memenuhi tugas mata kuliah ini. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.